Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi? Pamannya siapa lagi? Yang paling membelanya, yang paling menolongnya, Abu Talib. Abu Talib paman Nabi SAW sangat tolong Nabi SAW. Dan Nabi SAW selama Abu Talib hidup, tidak ada orang yang bisa dekat untuk Nabi SAW dengan yang buruk. Nabi SAW sampaikan dakwah, Abu Talib masih ada, orang tidak bisa dekat untuk Nabi Muhammad SAW. Tak bisa, tak boleh, karena Abu Talib kuat. Abu Talib membelanya. Sampai Abu Talib berkata kepada orang kafir datang untuk Abu Talib, wahai Abu Talib, lihatlah ponakan kamu ini merusakkan agama kita, buat orang-orang budak-budak ini rusak juga, tidak ikut kita lagi. Sampai ada dari keluarga kita, anak kita menjadi orang Muslim. Bagaimana ya Abu Talib? Abu Talib berkata kepada Nabi, ya Muhammad, kamu mau apa? Kaummu ini datang untuk saya. Mereka berkata, kalau kamu mau jadi raja, kamu akan jadi raja atas mereka. Kalau mau jadi kaya, setiap hari atau setiap bulan, mau harta apa-apa kita kasih kamu. Mau apa? Mau nikah, lihat perempuan yang paling cantik, kita kasih kamu sebagai istri. Nabi SAW bersabda, wallahi ya am, demi Allah, wahai pamanku, kalau mereka taruh matahari di tangan saya yang kanan dan bulan di tangan saya yang kiri, bukan hanya harta, bukan hanya berapa ribu, berapa juta, berapa miliar, enggak, bukan ini lagi. Kalau mereka bisa naik ke langit, ini mustahil jadi. Kalau mereka naik ke langit, ambil matahari, masukkan matahari ini di tangan saya, ini matahari di tangan kamu ini, dan bulan di tangan saya yang kiri, aku tidak akan lepaskan urusan ini, akan terus sampaikan dakwah sampai aku ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan perintah dirinya sendiri, ini perintah dari Allah. Ya sudah, lihat Jibril, apa harta apa yang kalian fikir itu? Harta apa? Saya dapat wahyu dari Allah, dapat emas apa? Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan apa-apa. Firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalian, ini istri ini untuk orang yang seperti kalian aja, suka perempuan. Orang yang seperti kalian itu yang suka harta. Aku utusan Allah. Lagi ini bukan pilihan saya. Nah, mungkin kalau orang sendiri dapat, dia mau buat ini sendiri, tapi dapat sesuatu yang besar di tempat lain, orang kerja di pabrik atau di company, dapat uang di tempat yang lain, dia pergi. Ini karena urusan dirinya sendiri. Tapi ini perintah Allah, dia tidak bisa tolak, tak bisa pilih yang lain. Nah itu Abu Talib berkata, oke, sudah, lanjutlah dakwamu wahai Muhammad, demi Allah selama aku hidup tidak ada yang bisa dekat untuk kamu dengan yang buruk. Padahal orang kafir, belum masuk Islam, tak masuk Islam pun. Waktu Abu Talib saat ihtidar, saat meninggal, kita lihat bagaimana membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib saat meninggal, bersamanya ada dua orang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua orang yang sangat kafir. Nabi SAW masuk, mereka berdua ada. Ini kita belajar dari ini juga, penting teman saleh itu, saudaraku. Orang dengan dirinya sendiri tidak kuat. Kalau saya mau jadi orang saleh, mau jaga salat, mau hafal Quran, mau belajar ilmu, mau silaturrahim, mau belajar hadis, itu semuanya tidak akan jadi sendiri. Harus ada teman kita yang buat kita kuat itu, yang dorong kita, yang support kita, yang buat kita semangat untuk belajar. Teman itu siapa? Bisa keluarga, bisa istri, bisa macam-macam. Yang penting bisa buat orang itu. Ini temannya yang bersamanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi SAW masuk. Ini kesempatan yang terakhir sebelum meninggal. Coba bayangkan bagaimana hati Nabi SAW, bagaimana kesedihan Nabi SAW. Ini paman dia yang tolong dia, yang sangat cinta,
Yang didik Nia dari kecil. Karena dari kecil ayah Nia Nabi SAW meninggal waktu masih dalam perut ibunya. Dilahir yatim. Kemudian ibunya 6 tahun, ulama berkata 6 tahun meninggal. Jadi yang didik Nabi SAW dari kecil atau Nia dulu, kemudian Nabi SAW didik bersama Abu Talib. Jadi besar sama Abu Talib. Jadi belajar semuanya sama Abu Talib. Yang memberi uangnya untuk Nia Abu Talib. Yang besarkan Nia di rumah Nia Abu Talib. Yang menjaga Nia Abu Talib sebagai ayah Nia itu. Abu Talib seperti ayah Nabi SAW di makam yang di tempat ayah Nia, yang didik Nia dari kecil. Ya, coba bayangkan, ini bukan sesuatu hanya paman, karena ada paman aja. Tapi itu dari kecil didik Nabi SAW sampai jadi besar. Jadi seperti ayah Nia itu. Karena itu tidak bisa orang buat buruk untuk Nabi. Padahal Abu Talib kafir. Karena ini seperti anak Nia, walaupun tidak ikut Nia. Karena itu Nabi SAW harap sangat kalau Abu Talib masuk Islam. Ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan, hanya satu kata ini, uhajju laka biha indallah, aku bisa berdebat pada hari kiamat di depan Allah. Uhaj, bukan berdebat, tapi saya bisa ngomong sama Allah. Ya Allah, pamanku sudah baca la ilaha illallah sebelum meninggal. Harap sangat kalau pamannya tidak menjadi orang kafir seperti ini. Ini sebelah sini Nabi SAW bersabda ini untuk Nia. Lihat sana, Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu mau tinggalkan agama orang tua kamu? Yani agama kafir. Maksudnya sujud untuk berhala, menyembah berhala. Belum ngomong apa-apa, Nabi SAW ulangi lagi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, hanya satu kata aku bisa membelamu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang kafir berkata, jangan wahai Abu Talib, jangan tinggalkan agama orang tua kamu. Ini Nabi SAW ngomong ini, orang kafir ngomong seperti ini. Sampai Abu Talib kata yang terakhir dia ngomong, dia ikut agama orang tuanya. Coba bayangkan kalau Allah memberi hidayah kepada dia dan berkata, ya asyhadu an la ilaha illallah, dan kamu adalah Rasulullah. Nabi SAW bagaimana bahagia dan tenang. Tapi sangat sedih Nabi SAW karena pamannya berkata dia ikut agama orang tuanya, yakni orang kafir. Lalu dia meninggal. Keluar dari rumahnya dan berkata sambil menangis sedih, la astaghfiranna laka ma lam unha ank, aku akan beristighfar kepadamu wahai pamanku selama aku tidak dilarang untuk istighfar untuk kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, ma kana lin nabi, tidak boleh bagi kamu wahai Muhammad, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru lil musyrikin, beristighfar untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun kerabat dia, walaupun paman kamu wahai Muhammad, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas untuk mereka bahwa mereka kerabatnya itu termasuk neraka, akan termasuk orang-orang yang masuk neraka. Annahum ashabul jahim, penghuni neraka, penduduk neraka. Sedih Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan juga tentang Abu Jahl dan tentang orang-orang kafir, dan tentang orang Nabi SAW harap kalau dia masuk Islam, tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabt, kamu tidak bisa memberi hidayah untuk yang kamu sukai wahai Muhammad, tak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki.